Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya selaku ketua kelompok 1 kelas 12 PS2 beserta dengan teman-teman kelompok akan memaparkan materi PPKN, yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada materi ini terdapat dua submateri, yang pertama itu pengaruh positif dan yang kedua itu pengaruh negatif. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jonetur Tanjungan sebagai moderator. Adapun teman saya yang pertama yaitu Musyarini Kaputri sebagai pemateri pertama, dan yang kedua itu ini Afrida Firman sebagai pemateri kedua, yang ketiga Andi Wahyu Senjaya sebagai notulen, dan yang keempat yaitu Andi Fatwa Jalaluddin, Gilang Ramadan, dan juga Muhammad Nur Amin Jufri sebagai anggota. Berikut materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarini Kaputri selaku pemateri pertama. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1. Aspek politik. 1. Keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 2. Demokrasi kemungkinan akan meningkatkannya kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintahan. 3. Kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreatif. Kedua, aspek ekonomi. 1. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 2. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 3. Makin meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 4. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 3. Aspek sosial budaya. 1. Mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. 2. Kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik maupun ilmu pengetahuan untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. 3. Munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi. Yang keempat, aspek hukum, pertahanan dan keamanan. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan pengaturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat bertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Afrida Firman selaku pemateri kedua. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang pertama, aspek politik. 1. Akan mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk berpaling dari ideologi Pancasila yang mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. 2. Munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. 3. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, dan oposisi. Yang kedua, aspek ekonomi. 1. Makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing. 2. Bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 3. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 4. Pemerintahan hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. 5. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Yang ketiga, aspek sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif. 2. Munculnya sifat hedonisme. 3. Adanya individualisme. 4. Munculnya gejala westernisasi. 5. Makin lunturnya nilai keagamaan. 6. Makin mundurnya semangat gotong royong dan solidaritas. Yang keempat, aspek hukum, pertahanan dan keamanan. 1. Akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan kedaulatan negara semakin berkurang.